Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almedia Susanti dengan NIM 22042187. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Dalam video ini saya akan melanjutkan presentasi materi pertemuan yang ketiga, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri. Di dalam pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai yang pertama perangkat keras atau hardware komputer, yang kedua input device atau perangkat masukan, yang ketiga proses device atau perangkat pemrosesan, dan yang keempat ada perangkat lunak atau software dari komputer. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari sebuah komputer yang dapat dilihat secara langsung, disentuh, dan dipindahkan yang dihubungkan ke basis komputer yang membuat komputer tetap berputar. Fungsi perangkat keras adalah untuk mendukung semua komputerisasi dan bekerja pada perintah yang dimasukkan pengguna atau yang biasa dikenal dengan brainware. Perangkat keras terbagi atas 4 bagian, yakni perangkat bagian masukan atau input, perangkat bagian keluaran atau output, bagian pemrosesan atau processing, dan perangkat bagian penyimpanan atau storage. Contoh perangkat input yaitu mouse, keyboard, mikrofon, dan touchscreen. Sedangkan contoh perangkat output yaitu monitor atau screen atau display, speaker, printer, plotter, serta mesin fax. Selanjutnya yang kedua ada perangkat masukan atau input device. Perangkat input bertindak sebagai mekanisme komputer yang dapat memasukkan informasi serta program dalam memori dan prosesor yang akan ditangani untuk mengirimkan data yang diperlukan. Perangkat keras input dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu peralatan input langsung seperti keyboard, mouse, touchscreen, like pen, diode, teaser, graphics tablet, scanner, dan yang tidak langsung seperti punch card, disket, serta hard disk. Yang ketiga ada perangkat pemrosesan atau process device. Perangkat pemrosesan terdiri dari komponen-komponen perangkat keras komputer yang saling terhubung. Contoh perangkat pemrosesan yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah dan memproses data dari perangkat input atau masukan dan dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam perangkat output atau keluaran. Komponen perangkat pemrosesan yaitu yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU bertanggung jawab untuk memproses instruksi, melakukan perhitungan, dan mengendalikan aliran informasi melalui sistem komputer. CPU mempunyai dua komponen utama, yakni ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu unit aritmatika dan logika. Ialah perangkat yang melakukan semua operasi aritmatika dasar dan juga memutuskan operasi logis berdasarkan program. Dan yang kedua ada CU atau Control Unit. Unit kontrol mengelola dan mengoperasikan semua perangkat dalam sistem komputer, menafsirkan perintah dari program komputer, mengirim data dari perangkat input ke memori utama untuk ditampilkan pada perangkat output. Selanjutnya ada motherboard. Fungsi motherboard di sini adalah sebagai pusat pengendali untuk mengatur kerja dari komponen-komponen yang terhubung di motherboard tersebut. Nah, selanjutnya ada prosesor, merupakan komponen yang berfungsi sebagai pengolah data masuk ke komputer. Komponen ini juga disebut sebagai otaknya komputer. Yang selanjutnya ada RAM. RAM berfungsi sebagai memori penyimpanan sementara yang bersifat acak. RAM hanya berjalan saat komputer dinyalakan. Ketika dimatikan, maka RAM tidak akan berjalan dan memori yang tersimpan akan hilang secara otomatis. Yang selanjutnya ada ROM. ROM adalah memori yang hanya bisa dibaca, tak bisa diperbaharui. ROM dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian elektronik tertentu dalam suatu komputer. Contohnya, ROM adalah CD-ROM. Yang selanjutnya ada memori. Memori merupakan alat penyimpanan data. Memori ini biasa digunakan untuk menyimpan informasi di komputer yang bisa dikelola sesuai keinginan pengguna. Selanjutnya kita akan masuk kepada yang keempat, yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan. Software terdiri atas 3 kategori, yaitu sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak pemrograman.
Sekian presentasi materi pertemuan 3 Sistem Informasi Manajemen dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.